Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Undisia yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Nur Hamid Sutanto diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan dan sekedar berbagi dengan para pemirsa sahabat Undisia. Saya pada kesempatan ini akan menyampaikan tema tentang amalan dengan pahala yang tak terhingga. Tentu saja kita semuanya tahu bahwa di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia adalah Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan manusia, sekecil apapun amalan yang kita lakukan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 40, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ia adalah kebajikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Nah, dari sinilah Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba tidaklah Allah balas dengan satu pahala saja. Artinya ketika setiap manusia berbuat, beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan. Dan dalam satu riwayat yang lain disampaikan bahwa balasan itu tidak hanya satu pahala saja, tetapi dilipat gandakan, bahkan bisa 10 kali lipat, bahkan juga bisa mencapai 700 kali lipat. Hal itu kita ketahui dari Rasulullah SAW ketika menyampaikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Nah, disitulah dalam kaidah pemberian pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita dijelaskan bahwa Al-Quran dan dari hadis tersebut terdapat beberapa amalan yang pahalanya dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Nah, disinilah kita akan coba untuk membahas. Mari kita cari tahu amalan-amalan yang secara eksplisit tidak disebutkan besarannya, tetapi secara pengetahuan kita diberitahukan bahwa pahala yang diberikan bisa sangat besar, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Salah satu amalan yang dapat kita jalankan, dan pastinya dalam satu riwayat dijelaskan pahala dan imbalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga jumlahnya. Yang pertama adalah perbuatan atau amalan sabar. Orang sering keliru memahami makna sabar ini. Nah, sabar itu seringkali dipahami sebagai tindakan pasif, tindakan menerima apa adanya dan tidak melakukan apa-apa. Nah, tentu saja pemahaman seperti ini tidaklah benar, karena sejatinya sabar itu tidak hanya sekedar itu, tetapi sabar itu meliputi 3 hal, yaitu yang pertama sabar secara mental, sabar secara lisan, dan yang ketiga sabar dalam perbuatan. Nah, yang dimaksud sabar secara mental adalah meyakini bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita ridho dan ikhlas untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang dimaksud dengan sabar secara lisan adalah bagaimana ketika seseorang itu menghadapi kehidupan yang tidak dengan keluhan, tidak dengan umpatan, tetapi justru dikebalikannya, yaitu menghiasinya dengan memperbanyak menyebut asma Allah dan membaca kalimah thayyibah, kata-kata yang baik, sehingga kita dapat memaknai sabar itu secara lisan dengan lisan yang baik. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sabar dalam perbuatan? Sabar secara perbuatan adalah seseorang berusaha untuk selalu bersungguh-sungguh dan terus-menerus tanpa pernah putus asa untuk menghilangkan halangan serta hambatan yang menimpa dirinya, baik itu dengan doa maupun dengan perbuatan. Nah, hal ini bisa kita pahami ya di antara dari hadis Rasulullah SAW ketika menganjurkan seseorang berobat bagi mereka yang terkena musibah sakit. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itulah bagaimana seorang muslim dalam menghadapi makna kesabaran. Jika seorang sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan pahala yang terbaik untuk dirinya, yaitu pahala yang tak terbatas. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiru ajrohum bighairi hisab," yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dibalas dengan pahala mereka tanpa batas. Nah, ini adalah satu amalan yang memiliki pahala atau imbalan tak terbatas yang pertama. Lalu apa yang kedua? Sahabat Tunisia, perbuatan atau amalan yang kedua adalah memaafkan orang lain. Kita pasti ingat bahwa wajar bagi seseorang yang mendapatkan perlakuan zalim dari seseorang yang lain ingin untuk membalas dendam kepada orang yang menzaliminya. Ya, paling tidak ia ingin membalas perbuatan yang setara dengan apa yang dilakukan orang-orang tersebut kepadanya. Bahkan ketika seseorang itu mampu, pasti secara manusiawi ia akan ingin membalas lebih dari apa yang diterimanya. Jika seseorang dicela dan dihina, rasanya ingin memberikan balasan hinaan itu, bahkan kalau bisa lebih pedas dari apa yang dialaminya. Demikian pula ketika kita dipukul, ditendang, dituduh, dirampas hartanya, dan kezaliman yang lainnya, pasti ingin membalas sama, minimal sama dengan apa yang diterimanya. Dan kalau ada kemampuan, pasti akan jauh lebih berat dari apa yang diterima. Nah, disitulah sahabat Tunisia, perasaan ingin membalas kezaliman orang lain kepada kita itu ternyata tidak seiring dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan pengajaran kepada kita untuk bisa mengendalikan emosi, untuk bisa memberikan maaf atas kesalahan orang lain yang dilakukan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal tersebut dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Maka Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, betapa berat bagi seorang yang mendapat perlakuan yang buruk dari orang lain kemudian bisa mengendalikan diri dan lebih-lebih lagi memberikan maaf kepada orang yang menzaliminya. Ketika mendapat perlakuan zalim dari orang lain, sering muncul pertanyaan dalam diri kita, mengapa saya harus memaafkannya padahal dia adalah orang yang berbuat zalim kepada saya? Kenapa saya tidak boleh membalas keburukan yang dilakukannya kepada saya dengan minimal sesuatu yang sama yang dilakukan kepada saya? Akan tetapi kita harus tahu
bahwa menunjukkan kita bahwa memberi maaf adalah hal yang sangat berat untuk dilakukan. Gambaran-gambaran yang diberikan membuat kita untuk kembali pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa beratnya pemberian maaf itu akan sebanding dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita mampu untuk mengendalikan emosi, menahan amarah, dan yang paling besar adalah memberikan maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini adalah amalan yang kedua, di mana Allah memberikan balasan yang tak terhingga. Kemudian sahabat Tunisia, yang ketiga, saat ini adalah bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan untuk kita berpuasa, bulan untuk Al-Quran, bulan Ramadan. Amalan yang ketiga ini adalah amalan atau ibadah puasa. Puasa yang dimaksud ini berupa puasa wajib, yaitu puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Kebetulan saat ini kita berada di bulan Ramadan, Syahrul Syam, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan. Kelebihan puasa dibandingkan ibadah yang lainnya adalah bahwa ketika ia merupakan satu-satunya ibadah yang tidak dapat diidentifikasikan oleh orang lain. Jika sekelompok orang sedang berkumpul di suatu tempat, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapa di antara kumpulan orang tersebut yang sedang berpuasa dan siapa yang tidak berpuasa. Nah, disitulah kita ditunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang benar-benar dilandasi oleh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Seandainya seseorang berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin seseorang itu dapat menahan dirinya dari makan dan minum ketika saat dia sendirian, ketika tidak ada pengawasan dari orang lain. Orang yang berpuasa benar-benar melakukan ibadah tersebut dengan kesadaran penuh. Hanya untuk apa? Hanya untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada orang yang mengetahuinya, tidak ada orang yang memujinya, bahkan mungkin tidak ada orang yang bersimpati dan berempati dengan puasa seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu waktu untuk bisa berpuasa. Salah satu bulan yang sangat istimewa adalah bulan Ramadan, bulan berpuasa. Di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan pahala bagi mereka yang berpuasa asalnya berasal langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa besar pahala yang diberikan untuk orang yang berpuasa secara baik dan maksimal. Berapa besaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang yang berpuasa dengan sangat istimewa, memaksimalkan ibadahnya, memaksimalkan semua perbuatannya. Tidak ada yang tahu kecuali langsung berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah yang menjadikan puasa sebagai satu amalan yang istimewa yang mendapatkan imbalan pahala yang tidak terhingga. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah ada 3 amalan. Salah satu dari 3 amalan tersebut adalah puasa. Maka ketika kita saat ini berada di bulan Ramadan, bulan istimewa ini, marilah kita gunakan kesempatan yang masih diberikan Allah kepada kita dengan maksimal. Mengisi bulan Ramadan ini tentu saja dengan puasa.
ditambahkan dengan ibadah dan amalan-amalan yang lainnya, sehingga Allah pantaskan kita untuk mendapatkan amalan yang terbaik, amalan yang jumlahnya tidak terhingga. Bahkan kita tidak akan tahu, karena hanya Allah lah yang tahu berapa besar yang akan diberikan kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga 3 hal ini mampu memberikan kita pemahaman dan motivasi yang besar untuk dapat menjadikan kita menjadi insan yang baik, pribadi yang semata-mata berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.